Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Aku tidak pernah percaya pada cerita-cerita mistis tentang jembatan tua di kampungku. Sampai suatu hari, aku menemukan buku harian kakek buyutku yang tersembunyi di loteng rumah. Halaman-halaman yang menguning itu menceritakan kisah yang membuat buluku merinding. Ini adalah cerita yang tidak pernah berani diceritakan keluargaku kepada siapapun. Ini adalah cerita tentang jembatan Kaligawe, dan tumbal yang mengubur rahasia kelam masa lalu. Januari 1937, Desa Kaligawe, Jawa Tengah. Mentari pagi baru saja menyingsing ketika Suratmi keluar dari rumahnya yang sederhana. Gadis berusia 19 tahun itu menenteng bakul berisi jajanan pasar yang akan dijualnya di alun-alun. Wajahnya yang cantik dengan kulit sawo matang berseri-seri pagi itu. Dia baru saja bertunangan dengan Pak Ijo, pemuda tampan dari desa sebelah yang bekerja sebagai tukang kayu. "Suratmi, tunggu sebentar," terdengar suara ibunya dari dalam rumah. "Ada apa, Bu?" tanya Suratmi sambil berbalik. Ibunya keluar dengan membawa sehelai kain batik. "Ini kainmu ketinggalan. Jangan lupa nanti pulangnya mampir ke rumah Mbok Sarmi untuk mengambil beras. Sudah Ibu bayar kemarin." "Baik, Bu. Suratmi berangkat dulu ya." Suratmi berjalan menyusuri jalan tanah yang masih basah oleh embun pagi. Dia tidak tahu bahwa itu adalah hari terakhirnya berjalan dengan tenang di jalan kampung itu. Di kejauhan, terlihat kerumunan orang-orang di tepi sungai Kaligawe. Sudah 3 bulan ini, proyek pembangunan jembatan besar mulai dikerjakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Proyek itu dipimpin oleh seorang mandor Belanda bernama Van der Berry, seorang pria tinggi besar berkulit pucat dengan kumis tebal. Dia dibantu oleh seorang kontraktor Cina bernama Tan Xiao Hien yang terkenal kejam dan serakah. Kepala tukang lokal mereka adalah seorang lelaki bernama Markasan, yang dulu dihormati di desa itu, namun kini dicurigai karena terlalu dekat dengan penjajah. Di lokasi proyek, suasana sangat tegang pagi itu. "Tuan Van der Berry, saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi," kata Markasan dengan nada putus asa. "Ini sudah ketiga kalinya pondasi jembatan ambruk. Para tukang sudah bekerja siang malam, tapi tetap saja roboh." Van der Berry menatap galak. "Jika dalam seminggu jembatan ini tidak selesai, kalian semua tidak akan dibayar. Bahkan bisa dipenjara karena menyabot proyek pemerintah." Tan Xiao Hien yang berdiri di samping Van der Berry menambahkan dengan nada licik, "Saya sudah mengeluarkan modal sangat besar untuk proyek ini. Kalau gagal, kalian semua yang akan bertanggung jawab." Markasan menunduk. Dia tahu bahwa ancaman itu bukan main-main. Sudah banyak penduduk desa yang dipaksa kerja rodi untuk proyek ini. Beberapa bahkan meninggal karena kelelahan dan siksaan. Tapi ada sesuatu yang aneh dengan proyek jembatan ini. Setiap kali pondasi hampir selesai, selalu ada kejadian aneh. Alat-alat hilang, tukang-tukang jatuh sakit mendadak, dan yang paling mengerikan, suara-suara aneh terdengar dari dasar sungai di malam hari. "Pak Markasan," bisik salah satu tukang tua bernama Pak Dirjo, "saya dengar dari paranormal desa sebelah, katanya sungai ini punya penunggu yang kuat. Dia minta tumbal untuk proyek jembatan ini." Markasan terkesiap. "Jangan bicara sembarangan. Itu hanya tahayul kampungan." "Tapi Pak, ini sudah aneh sekali. Saya sudah puluhan tahun jadi tukang, belum pernah ada proyek yang seperti ini. Setiap malam, saya mendengar suara tangisan dari sungai. Seperti suara perempuan menjerit-jerit," ujar Pak Dirjo dengan wajah pucat. Malam harinya, Markasan tidak bisa tidur. Dia teringat kata-kata Pak Dirjo. Sebenarnya, dia sendiri sudah merasakan kejanggalan di lokasi proyek. Ada aura yang sangat menyeramkan, terutama di malam hari. Dia akhirnya memutuskan untuk mengunjungi seorang dukun terkenal di desa sebelah bernama Ki Darso. Rumah Ki Darso terletak di pinggir desa, tersembunyi di antara pepohonan rimbun. Markasan tiba sekitar pukul 10 malam. Rumah itu remang-remang, hanya diterangi oleh lampu minyak yang redup. "Masuk, Markasan. Saya sudah tahu kau akan datang,"
suara Ki Darso terdengar dari dalam markasan bergidik. Dia melangkah masuk dengan hati-hati. Ki Darso duduk bersila di atas tikar pandan, wajahnya yang tua dipenuhi kerutan dalam. "Ki, saya datang karena proyek jembatan yang saya kerjakan terus mengalami masalah. Apakah benar ada yang mengganggu?" Ki Darso diam sejenak, lalu mulai membakar kemenyan. Asap putih mengepul dan memenuhi ruangan. Mata Ki Darso menutup, bibirnya bergumam membaca mantra. Beberapa menit kemudian, matanya terbuka lebar. Tatapannya kosong, seperti melihat sesuatu yang jauh. Yang menguasai sungai itu bukan penunggu biasa, Markasan. Itu adalah Nyai Roro Kidul kecil, penguasa anak sungai yang mengalir ke laut selatan. Dia marah karena tempat kekuasaannya diganggu, kata Ki Darso dengan suara serak. "Lalu bagaimana, Ki? Apa yang harus saya lakukan? Proyek ini tidak bisa diberhentikan. Belanda akan menghukum semua orang di desa jika gagal," pinta Markasan dengan suara bergetar. Ki Darso terdiam lama. Wajahnya terlihat sangat serius dan penuh keraguan. "Ada satu cara. Tapi ini cara yang sangat jahat, sangat berdosa. Saya tidak tahu apakah kau sanggup melakukannya. Katakan saja, Ki. Saya sudah nekat." Dia meminta tumbal. Tumbal manusia. Bukan sembarang orang. Dia menginginkan gadis suci yang belum menikah, masih perawan, dan harus dikorbankan secara ritual. Gadis itu harus dikubur hidup-hidup di pondasi jembatan bagian tengah, di titik terdalam sungai, ujar Ki Darso dengan nada sangat berat. Markasan merasakan darahnya seperti membeku. "Ki, itu pembunuhan. Itu dosa besar. Saya tidak bisa melakukan itu. Kalau kau tidak melakukan, yang akan mati bukan hanya satu orang. Belanda akan membantai seluruh desa jika proyek ini gagal. Kau tahu sendiri bagaimana kejamnya mereka. Ingat apa yang terjadi di desa Sambong tahun lalu? Seluruh kepala desa dan pemuda-pemudanya ditembak mati hanya karena proyek jalan mereka terlambat," kata Ki Darso. Markasan mengingat peristiwa itu. Darah dingin mengalir di pembuluh darahnya. Dia memang mendengar cerita mengerikan tentang pembantaian massal yang dilakukan tentara Belanda terhadap desa yang gagal menyelesaikan proyek Rodi tepat waktu. "Tapi Ki, bagaimana saya bisa melakukan hal sekejam itu? Membunuh orang tak berdosa? Kau harus memilih, Markasan. Satu nyawa, atau ratusan nyawa. Dan ingat, jangan sampai korban tahu dia akan dijadikan tumbal. Dia harus datang dengan sukarela dan tidak tahu nasibnya. Kalau dia tahu dan melawan, tumbal tidak akan berhasil," jelas Ki Darso. Markasan keluar dari rumah Ki Darso dengan langkah gontai. Hatinya hancur, pikirannya kacau. Sepanjang malam dia tidak bisa tidur, terus bergulat dengan pilihannya yang mengerikan. Esok harinya di lokasi proyek, Van der Berry memanggil Markasan. "Markasan, saya dengar kau pergi ke dukun semalam. Apa katanya?" tanya Van der Berry dengan nada mencurigakan. Markasan terkejut. Ternyata dia diikuti. "Benar, Tuan. Dukun itu bilang proyek ini memerlukan sesaji khusus agar lancar." Tan Sio Hien yang mendengar percakapan itu tertawa mengejek. "Sesaji? Tahayul orang pribumi memang bodoh. Tapi kalau itu membuat proyek lancar, kenapa tidak? Lakukan saja apa yang perlu dilakukan. Saya tidak peduli caranya, yang penting jembatan selesai." Van der Berry menatap Markasan tajam. "Kau dengar, Markasan? Lakukan apapun yang perlu dilakukan. Saya beri kau waktu 3 hari. Kalau pondasi masih ambruk, saya akan melaporkan kau sebagai penghasut. Kau tahu sendiri hukumannya, bisa ditembak mati." Markasan mengangguk lemah. Dia merasa seperti dicekik oleh takdir yang kejam. Malam itu, dia berkumpul dengan beberapa mandor kepercayaannya di gubuk kecil dekat lokasi proyek. Ada Pak Dirjo, Pak Sami, dan Pak Karso. "Pak Markasan, kenapa kita dikumpulkan tengah malam begini?" tanya Pak Sami. Markasan menatap mereka satu persatu dengan pandangan berat. "Saya akan mengatakan sesuatu yang sangat berat. Dan saya memerlukan bantuan kalian." "Apa itu, Pak?" Kita perlu mencari tumbal untuk jembatan ini. Atau kita semua akan mati dibunuh Belanda," kata Markasan dengan suara gemetar. Ruangan itu mendadak sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik di luar.
Pak Dirjo yang paling tua di antara mereka akhirnya angkat bicara. "Saya sudah terlalu tua, Pak Markasan. Kalau memang harus ada yang dikorbankan, ambil saja saya." "Bukan begitu, Pak Dirjo. Ritualnya minta tumbal gadis muda yang belum menikah. Kalau tidak sesuai, ritual gagal dan kita semua tetap mati," jelas Markasan. "Jadi, kita harus mencari gadis tidak berdosa dan membunuhnya?" Pak Karso bertanya dengan suara bergetar. "Pak Markasan, itu dosa besar. Kita akan masuk neraka." "Kita sudah di neraka, Karso. Kita hidup di bawah penjajahan yang kejam. Setiap hari kita disiksa, dipaksa kerja tanpa upah layak, dan bisa dibunuh kapan saja. Ini hanya soal memilih siapa yang akan mati. Satu orang, atau seluruh desa kita?" ujar Markasan dengan nada dingin yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Setelah perdebatan panjang yang menyakitkan, akhirnya mereka sepakat dengan berat hati. Rencana busuk itu pun disusun. "Kita harus mencari gadis yang tidak punya keluarga besar. Supaya tidak banyak yang mencari kalau dia hilang," kata Pak Sami. "Bagaimana dengan Suratmi, anak Mbok Tiem?" usul Pak Karso. "Dia anak tunggal. Bapaknya sudah meninggal. Hanya tinggal dengan ibunya yang sudah tua." Markasan mengenal Suratmi. Gadis baik-baik yang sering memberi makan kucing-kucing liar. Gadis yang selalu tersenyum pada siapapun. Hatinya mencelos membayangkan nasib mengerikan yang akan menimpa gadis itu. "Tapi dia sudah bertunangan dengan Pak Ijo, anak Pak Sastro," kata Pak Dirjo. "Belum menikah kan?" "Masih bisa," ujar Pak Sami dengan nada yang mulai dingin. Mereka menyusun rencana. Suratmi akan diiming-imingi hadiah berupa uang dan perhiasan emas sebagai hadiah pertunangannya dari pemerintah. Katanya, setiap penduduk desa yang akan menikah akan mendapat bantuan dari program baru pemerintah Belanda. Hadiahnya harus diambil di lokasi proyek jembatan saat petang. Saat tidak ada orang lain, keesokan harinya, Markasan mendatangi rumah Mbok Tiem dan Suratmi. Hatinya berdebar kencang, keringat dingin mengucur meski pagi itu cuaca sejuk. "Selamat pagi, Mbok Tiem," sapa Markasan dengan suara yang diusahakan terdengar ramah. "Oh, Pak Markasan. Ada keperluan apa pagi-pagi datang ke gubuk kami?" tanya Mbok Tiem sambil mempersilakan Markasan masuk. Suratmi yang sedang menyapu halaman menghampiri. "Selamat pagi, Pak Markasan." "Selamat pagi, Suratmi. Sebenarnya saya datang untuk menyampaikan kabar baik," kata Markasan sambil mengeluarkan secari kertas. "Pemerintah sekarang punya program baru untuk membantu rakyat yang akan menikah. Namanya Program Kesejahteraan Keluarga. Setiap pasangan yang akan menikah akan mendapat bantuan berupa uang 10 gulden dan seperangkat perhiasan emas." Mata Mbok Tiem dan Suratmi berbinar. 10 gulden adalah uang yang sangat besar untuk ukuran mereka. Itu cukup untuk biaya pernikahan yang layak. "Benarkah, Pak? Kok saya baru dengar program ini?" tanya Mbok Tiem dengan nada ragu. "Ini program baru, Mbok. Baru dimulai minggu ini. Kebetulan nama Suratmi masuk dalam daftar penerima karena dia sudah terdaftar akan menikah bulan depan. Tapi hadiahnya harus diambil sendiri oleh Suratmi, tidak bisa diwakilkan," jelas Markasan sambil berusaha tersenyum meski hatinya terasa tercabik-cabik. "Wah, alhamdulillah. Ini rezeki dari Yang Kuasa," seru Mbok Tiem senang. "Suratmi, kau dengar? Nanti kau ambil hadiahnya ya." "Kapan saya harus mengambilnya, Pak Markasan?" tanya Suratmi dengan wajah berseri. "Besok sore, jam 5. Datang ke lokasi proyek jembatan. Cari saya di sana. Oh ya, usahakan datang sendirian ya, karena hadiahnya memang harus diserahkan langsung kepada yang bersangkutan. Ini aturannya," kata Markasan. "Baik, Pak. Terima kasih banyak atas kabar baiknya," ucap Suratmi dengan senyum lebar. Markasan keluar dari rumah itu dengan langkah berat. Dia merasa seperti iblis yang baru saja menjebak korbannya. Malam itu, dia tidak bisa tidur sama sekali. Dia terus memikirkan wajah polos Suratmi yang percaya penuh padanya. Di sisi lain desa, Pak Ijo sedang sibuk membuat mebel pesanan di rumahnya. Dia adalah tukang kayu berbakat yang sangat mencintai Suratmi. Mereka sudah kenal sejak kecil dan berencana menikah bulan depan setelah Pak Ijo selesai membuat rumah kecil untuk mereka. "Pak Ijo, besok sore kamu ada waktu tidak?" teriak Suratmi dari luar pagar. Pak Ijo keluar dengan wajah penuh serbuk kayu. "Ada apa, Suratmi?"
Kangen ya? Godanya sambil tertawa. Iya kangen. Tapi ada yang mau aku cerita. Kita dapat rezeki dari pemerintah. Pak Markasan tadi datang, bilang ada program bantuan untuk pasangan yang mau nikah. Kita dapat 10 gulden dan perhiasan emas, cerita Suratmi dengan antusias. Benarkah? Wah, alhamdulillah kalau begitu. Berarti kita bisa beli perabotan rumah yang lebih bagus, kata Pak Ijo senang. Kapan kita ambilnya? Besok sore jam 5. Tapi katanya aku harus datang sendiri, tidak boleh diwakilkan atau ditemani, jawab Suratmi. Pak Ijo mengernyitkan dahi. Aneh juga ya. Kenapa harus sendirian? Apa tidak bahaya? Apalagi di lokasi proyek jembatan itu sepi kalau sore. Ah, Pak Markasan orangnya baik kok. Pasti aman. Lagi pula itu lokasi proyek pemerintah, masa ya berbahaya, ujar Suratmi enteng. Ya sudah kalau begitu. Tapi habis kau ambil hadiah itu, langsung pulang ya. Jangan lama-lama di sana, pesan Pak Ijo dengan nada khawatir yang dia sendiri tidak mengerti dari mana asalnya. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Petir menyambar-nyambar dengan suara menggelegar. Di gubuk dekat lokasi proyek, Markasan, Pak Dirjo, Pak Sami, dan Pak Karso berkumpul lagi. Di tengah ruangan, ada sebuah lubang besar yang sudah digali sedalam 2 meter. Di dasar lubang itu, sudah ditaburi bunga-bunga dan kemenyan sesuai instruksi Ki Darso. Besok kita akan melakukan dosa besar, kata Markasan dengan suara parau. Saya tidak akan bisa hidup dengan damai setelah ini. Kita semua tidak akan bisa tidur tenang lagi, Pak Markasan. Tapi kita tidak punya pilihan, ujar Pak Dirjo sambil memandang kosong ke dalam lubang. Bagaimana caranya nanti? Tanya Pak Sami. Saat dia datang, saya akan memintanya masuk ke gudang kayu dengan alasan hadiahnya disimpan di sana. Di dalam gudang, kalian semua sudah menunggu. Saat dia lengah, kalian bekap mulutnya dan ikat tangannya. Jangan sampai dia berteriak. Lalu bawa dia ke sini. Kita harus bekerja cepat, jelas Markasan dengan suara tanpa emosi. Lalu bagaimana cara? Pak Karso tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Ki Darso bilang, dia harus dimasukkan ke lubang dalam keadaan hidup. Lalu kita tuangkan adonan semen, pasir, dan batu secara perlahan dari atas. Prosesnya akan memakan waktu sekitar setengah jam sampai adonan memenuhi lubang dan menutup semuanya, kata Markasan dengan suara gemetar. Mereka semua terdiam. Mendengar penjelasan itu membuat mereka merinding. Itu adalah cara kematian yang sangat mengerikan dan menyakitkan. Ya Allah, ampuni kami, gumam Pak Dirjo dengan air mata mengalir. Hari yang ditunggu dengan penuh kengerian akhirnya tiba. Suratmi bangun lebih pagi dari biasanya. Dia sangat bersemangat untuk mengambil hadiah yang dijanjikan. Dia bahkan sudah membayangkan perhiasan emas apa yang akan dia dapatkan. Ibu, nanti sore Suratmi akan mengambil hadiah dari Pak Markasannya. Doakan semoga lancar, kata Suratmi sambil berpamitan pergi berjualan. Iya nak. Hati-hati di jalan. Pulangnya jangan terlambat, pesan Mbok Tiem. Suratmi menjalani harinya seperti biasa. Dia berjualan di pasar, mengobrol dengan pembeli, tertawa riang. Dia tidak tahu bahwa itu adalah hari terakhirnya melihat matahari terbit dan terbenam dengan bebas. Dia tidak tahu bahwa senyumnya pagi itu adalah senyum terakhirnya yang tulus dan bahagia. Sore itu, langit mulai berubah jingga. Suratmi membereskan dagangannya lebih cepat dari biasanya. Dia mampir ke rumah Pak Ijo sebentar. Pak Ijo, aku mau berangkat ambil hadiah dulu ya, serunya dari luar. Pak Ijo keluar. Aku antar ya? Tidak usah. Nanti kan tidak boleh ditemani. Aku pergi dulu. Nanti malam aku cerita hasilnya, kata Suratmi sambil melambaikan tangan. Pak Ijo memandang punggung Suratmi yang menjauh dengan perasaan tidak enak yang semakin kuat. Tapi dia menepis perasaan itu. Ah, mungkin aku terlalu khawatir, gumamnya. Suratmi berjalan dengan langkah riang menuju lokasi proyek jembatan. Semakin dekat, dia melihat lokasi itu sudah sepi. Para pekerja sudah pulang. Hanya ada beberapa gubuk dan gudang kayu yang terlihat. Pak Markasan. Pak Markasan, panggil Suratmi dari salah satu gubuk. Markasan keluar. Wajahnya pucat, matanya merah. Dia hampir tidak bisa menatap Suratmi. Oh, Suratmi. Kau sudah datang.
Ayo ikut saya. Hadiahnya ada di gudang sebelah sana, kata Markasan dengan suara yang terdengar aneh. Suratmi mengikuti Markasan tanpa curiga. Mereka berjalan menuju sebuah gudang kayu besar di ujung lokasi. Semakin masuk, semakin gelap dan sepi. Tiba-tiba Suratmi merasakan sesuatu yang aneh. Pak Markasan, kenapa gudangnya sampai sejauh ini? Kok sepi sekali? Tanya Suratmi mulai merasa takut. Ini tempat penyimpanan barang berharga. Makanya dijauhkan, jawab Markasan sambil membuka pintu gudang. Begitu pintu terbuka, Suratmi melihat 3 orang laki-laki berdiri di dalam gudang yang gelap. Instingnya menjerit bahaya. Pak Markasan, ini, belum selesai bicara, Pak Sami sudah melompat dan membekap mulutnya dengan kain. Suratmi meronta sekuat tenaga, matanya melotot ketakutan. Dia berusaha berteriak tapi suaranya teredam oleh kain yang menutup mulutnya. Maafkan kami, Nak. Maafkan kami, bisik Pak Dirjo sambil mengikat tangan Suratmi dengan tali. Suratmi menangis, air matanya mengalir deras. Matanya menatap Markasan dengan pandangan penuh rasa hianat dan ketakutan. Markasan tidak sanggup menatap balik. Dia berbalik dan berjalan keluar lebih dulu. Mereka menyeret Suratmi yang terus meronta ke gubuk tempat lubang sudah disiapkan. Suratmi melihat lubang itu dan semakin histeris. Dia tahu sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Hahaha. Hahaha, jerit Suratmi teredam. Cepat. Sebelum ada orang lewat, perintah Markasan dengan suara keras, berusaha menutupi gemetar di suaranya. Mereka menurunkan Suratmi ke dalam lubang. Suratmi berusaha memanjat keluar tapi tangannya sudah terikat erat. Kakinya menginjak-injak bunga dan kemenyan di dasar lubang. Matanya menatap ke atas dengan penuh teror. Markasan mengambil sekop dan mulai menuangkan adonan semen yang sudah disiapkan. Adonan kental itu mulai mengalir ke dalam lubang. Hahaha. Jeritan Suratmi semakin histeris saat adonan semen mulai mengenai kakinya. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni kami, Pak Dirjo terus mengulang kalimat itu sambil menangis. Tangannya ikut menuangkan adonan semen. Adonan semen terus dituangkan. Perlahan naik dari kaki, lutut, pinggang Suratmi. Gadis itu terus meronta dengan putus asa. Matanya bengkak karena menangis. Tubuhnya menggigil hebat, entah karena dingin atau ketakutan yang luar biasa. Cepat! Tambah lagi, teriak Markasan sambil terus menuangkan adonan. Pak Sami dan Pak Karso ikut menuangkan adonan dari ember-ember besar. Adonan itu terus naik. Sudah mencapai dada Suratmi. Gadis itu semakin kesulitan bernapas. Matanya mulai membelalak, wajahnya membiru. Hahaha. Satu jeritan terakhir yang teredam, adonan terus naik. Leher, dagu, mulut, hidung. Mata Suratmi menatap Markasan untuk terakhir kalinya dengan pandangan yang akan menghantui Markasan selamanya. Pandangan penuh ketakutan, kesakitan, dan pertanyaan. Kenapa? Lalu adonan menutup wajahnya. Hanya terlihat puncak kepalanya. Mereka terus menuangkan sampai lubang penuh sempurna. Lalu meratakan permukaannya, semua terdiam. Tidak ada suara. Hanya angin sore yang bertiup membawa hawa dingin. Mereka baru saja mengubur seorang gadis tidak berdosa hidup-hidup. Sudah selesai, gumam Markasan dengan suara kosong. Mereka semua keluar dari gubuk dengan langkah gontai. Tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani menatap satu sama lain. Mereka baru saja melintasi garis kemanusiaan yang tidak akan pernah bisa mereka kembali lagi. Malam itu, Mbok Tie mulai khawatir. Suratmi belum pulang padahal sudah hampir jam 9 malam. Kemana anak itu? Kok lama sekali? Gumamnya sambil keluar rumah untuk mengecek. Dia berjalan ke rumah Pak Ijo. Pak Ijo. Pak Ijo. Apa Suratmi ada di sini? Pak Ijo keluar dengan wajah bingung. Tidak ada, Mbok. Memangnya belum pulang? Bukannya dia tadi sore mau ambil hadiah? Sudah dari sore. Sekarang sudah malam tapi belum pulang, kata Mbok Tiem dengan nada panik. Perasaan buruk Pak Ijo terbukti. Saya akan cari dia, Mbok. Jangan khawatir. Pak Ijo berlari menuju lokasi proyek jembatan sambil membawa obor. Dia berteriak-teriak memanggil nama Suratmi. Tapi hanya terdengar gema suaranya sendiri. Lokasi itu gelap dan sepi. Tidak ada siapa-siapa. Dia bertemu dengan Pak Dirjo yang kebetulan lewat.
Pak Dirjo, apa Bapak lihat Suratmi? Dia tadi sore katanya mau ambil hadiah di sini tapi sampai sekarang belum pulang. Pak Dirjo merasakan jantungnya berhenti sedetik. Tidak lihat, Jo. Saya sudah pulang dari sore. Mungkin dia pergi ke tempat lain. Tapi dia bilang mau ke sini. Pak Markasan yang suruh dia datang, kata Pak Ijo frustasi. Markasan? Coba kau tanya langsung ke rumahnya, saran Pak Dirjo sambil buru-buru pergi. Tidak sanggup menatap mata Pak Ijo yang penuh kekhawatiran, Pak Ijo berlari ke rumah Markasan dan menggedor pintu dengan keras. Pak Markasan, buka pintunya. Markasan membuka pintu dengan wajah sangat pucat. Ada apa, Pak Ijo? Malam-malam begini? Suratmi mana, Pak? Dia tadi sore katanya Bapak suruh datang ke proyek untuk ambil hadiah. Sekarang dia belum pulang. Sudah kemana dia? Bentak Pak Ijo dengan emosi. Hadiah? Saya tidak tahu soal hadiah apa. Suratmi juga tidak datang ke proyek tadi sore. Saya sudah pulang dari jam 4, bohong Markasan dengan mata menghindari tatapan Pak Ijo. Tidak mungkin. Suratmi bilang Bapak yang datang ke rumahnya kemarin, ngasih tahu soal program bantuan pemerintah untuk pasangan yang mau nikah. Bapak suruh dia datang ke proyek jam 5 sore, kata Pak Ijo semakin keras. Saya tidak pernah ke rumah Suratmi, Jo. Tidak pernah bilang soal program apa-apa. Mungkin ada orang yang mengaku-ngaku sebagai saya, ujar Markasan sambil gemetar. Pak Ijo menatap Markasan dengan pandangan menyelidik. Ada sesuatu yang sangat aneh dari cara bicara dan gerak-gerik Pak Markasan. Tapi dia tidak punya bukti apa-apa. Pencarian Suratmi dilakukan hingga larut malam oleh penduduk desa. Mereka menyisir sungai, hutan, jalan-jalan. Tapi tidak ada jejak Suratmi sama sekali. Gadis itu menghilang seperti ditelan bumi. Esok harinya, pagi-pagi sekali, Van der Berry dan Tan Sio Hien datang ke lokasi proyek. Mereka terkejut melihat pondasi jembatan bagian tengah sudah selesai dicor dengan sempurna. Markasan, kau bekerja semalam? Ini sempurna. Akhirnya, seru Van der Berry dengan puas. Ya, Tuan. Kami kerja semalam untuk menyelesaikannya, jawab Markasan dengan suara lemah. Bagus. Kalau begini terus, jembatan akan selesai sesuai jadwal. Kalian akan mendapat bonus, kata Tan Sio Hien sambil memeriksa kualitas coran. Yang mereka tidak tahu, di dalam pondasi kokoh itu, terkubur jasad Suratmi yang mati dalam keadaan sangat mengenaskan. Hari-hari berlalu. Pencarian Suratmi terus dilakukan tapi tidak membuahkan hasil. Mbok Tiem sakit keras karena kehilangan anak satu-satunya. Pak Ijo tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Dia terus mencari kemana-mana, bertanya ke setiap orang, tapi tidak ada yang tahu. Pembangunan jembatan berjalan dengan sangat lancar setelah insiden itu. Tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi pondasi yang ambruk. Jembatan itu selesai dalam waktu 6 bulan, lebih cepat dari jadwal, tapi keanehan mulai terjadi. Para pekerja melaporkan mendengar suara tangisan perempuan dari bagian tengah jembatan, terutama saat malam hari. Beberapa tukang melaporkan melihat sosok perempuan berpakaian putih berdiri di tengah jembatan saat fajar. Markasan mulai kehilangan kewarasannya. Setiap malam dia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Suratmi muncul dengan wajah penuh darah dan adonan semen, menatapnya dengan mata yang kosong. Kenapa Pak Markasan? Kenapa Bapak bunuh saya? Saya tidak berdosa. Bisik Suratmi dalam mimpi itu. Markasan terbangun dengan berteriak dan berkeringat dingin setiap malam. Istrinya mulai khawatir dengan keadaannya yang semakin kurus dan pucat. Mas, ada apa sebenarnya? Kenapa Mas jadi begini? Tanya istrinya suatu malam. Tidak ada apa-apa. Aku hanya kelelahan, jawab Markasan lemah, tapi dia tahu, ini bukan sekadar kelelahan. Ini adalah kutukan dari perbuatan dosanya yang mengerikan. Pak Dirjo, Pak Sami, dan Pak Karso juga mengalami hal serupa. Mereka semua dihantui oleh bayangan Suratmi. Suatu malam, sebulan setelah jembatan selesai, Pak Sami ditemukan tergantung di pohon dekat rumahnya. Dia bunuh diri. Dalam surat wasiatnya, dia menulis, "Saya tidak sanggup hidup dengan dosa ini." Setiap malam dia datang. Dia menagih nyawanya. Maafkan saya. Seminggu kemudian, Pak Karso hanyut di sungai. Awalnya dikira kecelakaan, tapi beberapa orang melihat dia sengaja terjun ke sungai sambil berteriak, "Ambil saya! Jangan anak saya!"
Ambil saya. Pak Dirjo menjadi gila. Dia sering terlihat berbicara sendiri, meminta maaf kepada udara kosong. Suatu hari, dia lari ke tengah jembatan dan berteriak, "Maafkan kami, Suratmi. Maafkan kami. Kami terpaksa. Ampuni dosa kami." Teriaknya histeris di hadapan banyak orang yang melintas. Orang-orang menganggapnya sudah gila. Tapi Pak Ijo yang mendengar teriakan itu langsung berlari menghampiri. "Pak Dirjo, apa maksud Bapak? Suratmi kenapa?" "Bapak tahu di mana Suratmi?" bentak Pak Ijo sambil mengguncang-guncang bahu Pak Dirjo. Dia di sini, di bawah kaki kita, dikubur di pondasi jembatan, kami bunuh dia, maafkan kami," kata Pak Dirjo sambil menangis histeris, menunjuk ke lantai jembatan. Pak Ijo merasakan darahnya membeku. Apa maksud Bapak?" Pak Dirjo menceritakan semuanya di sana, di tengah jembatan, di hadapan banyak orang. Dia menceritakan rencana busuk mereka, bagaimana mereka menipu Suratmi, dan bagaimana mereka mengubur gadis itu hidup-hidup di pondasi jembatan. Kerumunan orang yang mendengar cerita itu terhenyak ngeri. Beberapa perempuan berteriak histeris. Para lelaki menatap marah ke arah Pak Dirjo. "Pembunuh! Kalian pembunuh!" teriak seseorang. Pak Ijo terduduk lemas. Dunianya runtuh. Gadis yang dicintainya, yang seharusnya menjadi istrinya, mati dengan cara yang sangat mengerikan. Dan jasadnya sekarang terkubur di dalam beton, tepat di bawah kakinya. "Suratmi!" Pak Ijo berteriak sekuat tenaga sambil memukul-mukul lantai jembatan. Air matanya mengalir deras. "Maafkan aku. Maafkan aku yang tidak bisa melindungimu." Berita itu menyebar ke seluruh desa dengan cepat. Penduduk desa mendatangi rumah Markasan dengan amarah yang meluap. Mereka mendobrak pintu dan menyeret Markasan keluar. "Pembunuh! Bunuh dia! Dia harus bayar dengan nyawanya." Markasan tidak melawan. Dia sudah pasrah dengan nasibnya. Wajahnya kosong, matanya tidak bernyawa. "Bunuh saja saya. Saya sudah mati sejak malam itu. Ini hanya jasad yang berjalan," katanya dengan nada datar. Tapi sebelum masa bisa melakukan apa-apa, tentara Belanda datang. Mereka mengamankan Markasan dan membawa dia untuk diinterogasi. Van der Berry dan Tan Sio Hien juga dipanggil. "Apa benar kalian menggunakan tumbal manusia untuk proyek jembatan?" tanya komandan Belanda. Markasan mengangguk. "Ya, Tuan. Tapi kami terpaksa. Tuan Van der Berry dan Tuan Tan mengancam akan membantai desa kami kalau proyek tidak selesai." Van der Berry dan Tan Sio Hien mengelak. "Kami tidak tahu apa-apa tentang tumbal itu. Itu keputusan mereka sendiri. Kami hanya menyuruh mereka menyelesaikan pekerjaan." Tapi investigasi mengungkap percakapan antara Markasan dengan Van der Berry tentang lakukan apapun yang perlu. Meski begitu, pemerintah kolonial Belanda berusaha menutupi skandal ini. Mereka tidak mau proyek bergengsi mereka ternoda oleh cerita tumbal manusia. Akhirnya, Markasan dijadikan kambing hitam. Dia dihukum gantung atas tuduhan pembunuhan. Van der Berry dan Tan Sio Hien hanya mendapat teguran dan dipindahkan ke proyek lain. Sehari sebelum eksekusi, Pak Ijo mengunjungi Markasan di penjara. "Saya tidak datang untuk mengampuni Bapak. Saya tidak akan pernah bisa mengampuni. Tapi saya ingin tahu, bagaimana Suratmi di menit-menit terakhirnya?" tanya Pak Ijo dengan suara bergetar. Markasan menatap Pak Ijo dengan mata berkaca-kaca. Dia menangis. Matanya menatapku dengan rasa hianat yang sangat dalam. Dia tidak mengerti kenapa orang yang dipercayainya melakukan itu. Sampai detik terakhir, dia masih berusaha bernapas, berusaha hidup. Dia tidak mau mati dan aku adalah monster yang membunuhnya. "Bapak benar. Bapak adalah monster," kata Pak Ijo dengan nada dingin. "Tapi monster itu diciptakan oleh monster yang lebih besar. Para penjajah yang membuat kita harus memilih antara membunuh atau dibunuh. Mereka yang harus membayar dosa ini." Keesokan harinya, Markasan digantung di alun-alun desa. Mbok Tiem yang sudah sangat kurus dan lemah datang menyaksikan eksekusi itu. Tapi air matanya sudah kering. Dia hanya menatap kosong. Setelah Markasan mati, Mbok Tiem berjalan ke tengah jembatan. Dia berdiri tepat di atas titik di mana jasad anaknya dikubur. "Suratmi, nak. Ibu datang. Ibu minta maaf tidak bisa melindungimu. Sekarang ibu akan menyusulmu,"
bisiknya pelan, lalu Mbok Tie melompat dari jembatan dan terjun ke sungai yang dalam. Beberapa orang berusaha menyelamatkannya tapi terlambat. Jasadnya ditemukan tersangkut di antara bebatuan, tidak jauh dari tempat putrinya dikubur. Pak Ijo tidak sanggup melanjutkan hidupnya. Setiap hari dia datang ke jembatan, duduk di tengahnya, berbicara kepada Suratmi yang terkubur di bawah sana. Suratmi, maafkan aku. Maafkan aku yang tidak menuruti firasat untuk menemanimu sore itu. Kalau aku ikut, mungkin ini tidak akan terjadi. Aku seharusnya melindungimu. Dia berhenti makan. Berhenti bekerja. Berhenti hidup meski jasadnya masih bernapas. Sebulan kemudian, dia ditemukan meninggal di tengah jembatan, tepat di titik tempat Suratmi dikubur. Dokter bilang dia mati karena sakit, tapi orang-orang tahu dia mati karena patah hati. Jembatan Kaligawe akhirnya selesai dan berdiri kokoh. Jembatan itu menjadi infrastruktur penting yang menghubungkan dua desa dan memperlancar transportasi. Tapi di balik kemegahan dan kegunaannya, jembatan itu dibangun dengan darah dan air mata. Para penduduk desa tidak pernah melupakan cerita mengerikan itu. Mereka menyebut jembatan Kaligawe sebagai jembatan tumbal. Setiap kali melintas, mereka selalu membaca doa. Beberapa orang menaruh bunga di tengah jembatan sebagai penghormatan kepada Suratmi. Penampakan terus terjadi selama bertahun-tahun. Banyak orang melaporkan melihat sosok gadis berpakaian putih berdiri di tengah jembatan saat fajar atau senja. Beberapa pengendara melaporkan mendengar suara tangisan perempuan saat melintas tengah malam. Ada juga yang merasakan sentuhan dingin di pundak saat berdiri di tengah jembatan. Yang paling mengerikan, beberapa orang dengan kepekaan spiritual tinggi mengklaim bisa melihat bayangan di bawah lantai jembatan. Bayangan seorang gadis dalam posisi berdiri, tangan terikat, mulut terbuka seperti sedang berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya terbuka lebar, menatap ke atas dengan ekspresi ketakutan yang membeku dalam waktu. Bertahun-tahun kemudian, seorang paranormal terkenal datang ke jembatan itu untuk melakukan ritual pembebasan roh. Dia membawa banyak sesaji dan membakar kemenyan di tengah jembatan. Saat ritual berlangsung, paranormal itu tiba-tiba menangis. "Ada apa, Mbah?" tanya orang-orang yang ikut mendampingi. "Dia masih di sini, rohnya masih terkurung di dalam beton, dia tidak bisa pergi. Dia masih merasakan sakit, selama puluhan tahun ini dia terkurung dalam kegelapan, di dalam beton yang keras, tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak," kata paranormal itu sambil terisak. "Bagaimana bisa, Mbah? Bukannya setelah mati, roh sudah terlepas dari jasad?" Cara kematiannya terlalu traumatis. Dia dikubur hidup-hidup. Rasa sakitnya sangat luar biasa. Ketakutannya begitu kuat. Perasaan hianat dari orang yang dipercayainya begitu mendalam. Semua itu menciptakan ikatan yang sangat kuat antara rohnya dan jasadnya. Dia tidak bisa lepas, jelas paranormal itu. Lalu bagaimana cara membebaskannya, Mbah? Paranormal itu terdiam lama. Tidak ada cara kecuali jembatan ini dibongkar dan jasadnya dikeluarkan untuk dikuburkan dengan layak. Tapi itu tidak mungkin. Jembatan ini sudah jadi infrastruktur vital. Pemerintah tidak akan pernah membongkarnya. Jadi dia akan terkurung selamanya? Ya. Dia akan terkurung selama jembatan ini masih berdiri. Dan jembatan ini dibangun sangat kokoh, bisa bertahan ratusan tahun, kata paranormal itu dengan nada sangat sedih. Ritual tetap dilakukan, tapi semua orang tahu itu tidak akan cukup. Suratmi akan terus terkurung, terus menderita, selama jembatan itu berdiri. Tahun 1965 Pak Ijo Junior, anak dari adik Pak Ijo, berdiri di tengah jembatan Kaligawe. Dia baru saja mendengar cerita lengkap tentang Suratmi dari pamannya yang sudah tua renta. Jadi, Tante Suratmi yang seharusnya jadi istri Paklik Pak Ijo, terkubur di sini? Tanyanya sambil menatap lantai jembatan. Ya, Nak. Dan kakekmu, Paklik Pak Ijo MU, mati di titik yang sama ini karena tidak sanggup melanjutkan hidup tanpa Suratmi. Jawab pamannya. Pak Ijo Junior berjongkok dan menyentuh lantai jembatan. Tante Suratmi, kalau kau mendengar, aku minta maaf atas nama keluarga kami. Maaf tidak bisa menyelamatkanmu. Tiba-tiba angin bertiup kencang meski siang itu cuaca cerah. Dedaunan di sekitar jembatan berguguran. Pak Ijo Junior merasakan dingin yang aneh. Ayo kita pergi, Nak. Jangan lama-lama di sini, ajak pamannya dengan nada cemas. Tahun 1990 seorang insinyur muda ditugaskan untuk melakukan inspeksi struktural jembatan Kaligawe yang sudah berusia lebih dari 50 tahun.
Dia membawa alat-alat canggih untuk mengecek kondisi beton dan besi di dalam jembatan. Saat melakukan scan ultrasound di bagian tengah jembatan, alatnya mendeteksi sesuatu yang aneh di dalam pondasi. Ada objek besar di dalam pondasi. Bentuknya seperti... Dia tidak melanjutkan kalimatnya. Dia menatap layar alatnya dengan wajah pucat di layar itu, terlihat siluet yang sangat jelas. Bentuk tubuh manusia dalam posisi berdiri, tangan di atas kepala seperti sedang berusaha menahan sesuatu dari atas. Bentuk itu sangat jelas, terlalu jelas untuk bisa dijelaskan sebagai formasi alami beton. Insinyur itu segera melapor ke atasannya. Tapi laporannya ditolak dan diklasifikasikan sebagai rahasia. Pemerintah tidak ingin skandal tumbal manusia dari era kolonial Belanda terbongkar dan merusak reputasi infrastruktur nasional. Kau tidak melihat apa-apa. Itu hanya formasi beton yang tidak rata. Jangan sebarkan laporan ini ke siapapun. Ini perintah, ancam atasannya. Insinyur itu pulang dengan perasaan tidak enak. Malam itu, dia bermimpi tentang seorang gadis dalam kegelapan, terkurung dalam ruang sempit, berteriak tapi tidak ada suara yang keluar. Dia terbangun dengan keringat dingin dan tidak pernah kembali ke jembatan itu lagi. Tahun 2025 aku, Cicit dari keponakan Pak Ijo, berdiri di tengah jembatan Kaligawe yang sudah berusia 88 tahun. Jembatan ini masih berdiri kokoh, menjadi saksi bisu tragedi kemanusiaan yang terkubur di bawahnya. Aku membawa buku harian kakek buyut Pak Ijo yang kutemukan di loteng. Di halaman terakhir, dia menulis, "Suratmi, dimanapun rohmu berada, aku berharap kau bisa menemukan kedamaian. Maafkan kami semua yang tidak bisa melindungimu dari keserakahan dan kebrutalan manusia. Jembatan ini mungkin akan terus berdiri ratusan tahun. Suratmi, dimanapun rohmu berada, aku berharap kau bisa menemukan kedamaian. Maafkan kami semua yang tidak bisa melindungimu dari keserakahan dan kebrutalan manusia. Jembatan ini mungkin akan terus berdiri ratusan tahun lamanya, menjadi saksi bisu dari pengorbanan dan penderitaan yang tak terucap. Semoga roh Suratmi, dan semua yang telah menjadi tumbal di balik kemegahan jembatan ini, menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari, meski jasad mereka terkubur dalam kesunyian dan keadilan dunia tidak pernah berpihak pada mereka." Cerita ini adalah kisah nyata yang pernah dialami oleh beberapa orang yang hidup di sekitar proyek pembangunan jembatan pada masa kolonial Belanda, di mana kemajuan sering dibayar dengan nyawa rakyat kecil yang tak berdosa. Tumbal manusia, terutama gadis perawan yang dikorbankan secara diam-diam demi kelancaran proyek, menjadi rahasia kelam yang tersimpan di dalam pondasi kokoh jembatan tersebut. Keserakahan dan kekejaman penjajah yang memaksa masyarakat desa memilih antara melakukan dosa besar atau kehilangan segalanya menggores luka mendalam yang tak terhapuskan. Tragedi ini meninggalkan jejak mistis berupa penampakan roh yang terus menghantui. Hingga kini, jembatan tersebut bukan hanya sekadar infrastruktur, tapi juga makam terselubung dari sebuah pengorbanan tragis yang tak pernah terungkap secara resmi. Cerita ini memperingatkan bahwa di balik kemajuan dan bangunan megah, seringkali ada harga kemanusiaan yang sangat mahal, yang bahkan sampai akhirnya semua harus membayar dengan penderitaan panjang dan kutukan yang tak berkesudahan. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.